Selamat malam teman-teman semuanya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di live KEK hari ini, hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung di live KEK untuk membahas soal TKA Matematika SMA, kali ini yang matematika umum atau matematika wajib gitu. Yuk, yang sudah bergabung silakan absen dulu. Ada siapa saja ini? Ada Gloria. Halo, selamat malam Gloria, apa kabar? Semoga kabar kalian semuanya baik-baik saja ya. Masih semangat? Live sampai jam berapa? Sampai jam 9 seperti biasa ya teman-teman ya. Insya Allah nanti live sampai jam 9. Ayo teman-teman kalian, silakan dicolek untuk semuanya saja masuk ke live KEK. Kita sebentar lagi akan membahas soal-soal TKA Matematika SMA yang umum. Ini sudah KEK Spill yang nomor 1. Nah, boleh teman-teman sambil menunggu, sambil coba-coba nih nomor 1 ini yang benar mana, yang salah yang mana gitu ya. Selamat bergabung teman-teman semuanya, selamat malam. Semoga semuanya sehat-sehat semua ya. Karena TKA sebentar lagi teman-teman kalian harus lebih sehat jiwa dan raga, dan juga persiapannya semakin mantap gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang mau coba menjawab dulu untuk soal nomor 1 ini. Silakan yang mau menjawab. Suaranya ada nggak sih ini? Ada ya? Semoga suaranya kedengaran. Teman-teman bantu KEK juga untuk tap-tap layar, dan juga yang belum follow silakan follow dulu akun Les Privat Online dan nyalakan notifikasi biar nanti teman-teman tidak ketinggalan kalau KEK live atau membahas soal TKA seperti ini. Gimana? Ada yang sudah dapat jawaban untuk nomor 1? Halo semuanya, ada siapa nih? KEK sapa-sapa dulu ya. Ada Gloria, ada Pin, ada Sway, dan teman-teman semuanya yang barusan bergabung, selamat datang di live KEK untuk membahas soal TKA Matematika umum malam kali ini ya. Yuk, nomor 1 ini masih easy ya teman-teman ya. Silakan dicoba-coba dulu. Apakah ada yang menjawab A ataupun yang lainnya, boleh silakan. Ada Zeipilo, selamat bergabung. Oke. Ini yang kemarin ya sempat kita bahas. Oke, kita mulai paket yang baru aja teman-teman. Paket baru.
Mana tadi? Halo, Pilo, gimana kabarnya? Persiapan TKA gimana? Makin mantep? Makin mantep dong ya. Nomor 1. Nah ini dia tadi nomor 1. Siapa yang mau jawab nih? Pilo udah ketemu belum nomor 1 yang bener mana? TKA keluar di SNBT. SNBT, iya. Iya, materinya kan sama ya. Materinya sama. Materinya masih sama teman-teman. Oke, kita bahas ya nomor 1 ya. Teman-teman bantu untuk tap-tap layar juga ya. Coba kita pelan-pelan mulai pembahasan untuk nomor 1. Di situ diberikan pertidaksamaan, kemudian pertidaksamaannya ada 3, kemudian ada satu yang merupakan fungsi objektif, ini namanya fungsi objektif. Fungsi objektif, atau ada juga yang bilang fungsi sasaran, sama aja ya, fungsi sasaran juga boleh. 1 benar, kata Vina. Oke, kita coba cek ya. Ini matematika wajib, betul Kal? Ini matematika wajib. Live ini ada di repost YouTube nggak? Coba ya nanti kakak usahakan post di YouTube ya. Loh, sebentar ya teman-teman ya. Aduh, ini memang suka lari-lari kursornya. Nomor 1 mana tadi? Nah ini tadi. Nah kita coba bahas daerah penyelesaian berbentuk segitiga. Kita gambarkan dulu ya, berarti apakah penyelesaiannya berbentuk segitiga. Harus banget ini gambar. Untuk menggambar pertidaksamaan yang pertama ini teman-teman butuh yang namanya tabel bantuan ya, tabel bantuan. X ditambah Y kurang dari sama dengan 6. Tabel bantuannya gini aja. Sediakan tabel kecil aja, X sama Y. Sekarang kalau X-nya 0, berarti kan 0 tambah Y sama dengan 6. Ini hasilnya 6 ya. Kemudian sebaliknya kalau Y-nya yang 0, maka kita dapat X-nya 6. Jadi nanti grafiknya itu melalui 0,6. Sorry. Ini kenapa sih? 0,6 dan 6,0. Mana tadi? Nah, ini kenapa ya? Nah, no. Sebentar ya teman-teman ya, ini kursornya suka lari sendiri sekarang. Please. Nah, berarti untuk gambar yang pertama nanti seperti ini gambarnya. Sumbu X-nya sebelah sini aja ya. Aduh ya Allah. Kok susah kali ya ini ya. Kursornya mohon bersabar. Ini yang mana ini? Aduh, soalnya. Mana tadi soalnya? Ini tadi soalnya ya. Nah, ini. Nah, kira-kira nanti gambarnya akan seperti ini, teman-teman. Misal ini sumbu Y, kemudian ini sumbu X-nya, dan ini 6, maka nanti kita hubungkan garisnya. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau tandanya, nah di sini tandanya kurang dari ya. Kalau kurang dari itu arsirannya berarti nanti bakal ke sebelah dalam gitu. Nah,
Sedangkan untuk gambar yang kedua itu 2x ditambah y lebih dari sama dengan 6. Ini sama, kita bikin tabel bantuan. Kalau x-nya 0 berarti 2 kali 0 tambah y sama dengan 6. Ketemu y-nya berarti 6 ya. Sebaliknya kalau y-nya 0 berarti 2x sama dengan 6, x-nya kita dapat 3. Nah gitu. Jadi nanti melalui 0,6 dan 3,0 garisnya nanti akan seperti ini kira-kira. Nah, kita lihat tandanya. Tanda pertidaksamaan yang kedua ini lebih dari, berarti arsiranya keluar. Kalau yang pertama tadi ke dalam, yang kedua ini keluar, maka nanti himpunan penyelesaiannya, belum ya, masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi yaitu garis Y lebih dari X. Y lebih dari X itu garisnya seperti apa? Ada yang tahu? Yang tahu? Y, mana ini? Sebentar, Y lebih dari, kenapa sih ini kursornya? Y lebih dari sama dengan X. Katakanlah Y sama dengan X dulu ya. Y sama dengan X. Y sama dengan X itu garisnya gini. Kalau X-nya 6, Y-nya 6, berarti kira-kira seperti ini nanti garisnya. Nah, kemudian lebih dari. Tandanya Y lebih dari sama dengan X. Berarti kita perlu melakukan pengecekan. Misalkan kita mau cek titik 3,0, boleh nggak ya? Boleh ya. 3,0 berarti X-nya 3, Y-nya 0. Kalau kita substitusikan ke sini, berarti dapat 0 lebih dari sama dengan 3. Kan ini pernyataan yang bernilai salah ya. Kalau salah berarti titik 3,0 tadi ya. Titik 3,0 tadi bukan penyelesaian. Artinya arsirannya harus ke sebelah sana, sebelah kiri atas gitu ya. Jadi penyelesaiannya yang mana? Yang pertama tadi ini masuk, yang kedua keluar, ini ke sana. Oke, berarti ini nih kecil sekali nih ya. Bentar, penyelesaiannya yang warna apa nih? Warna orange misalnya ya. Warna orange yang ini, yang bentuknya segitiga. Nah, ini. Penyelesaiannya yang bentuknya segitiga. Warna oranye. Ini kayak tulis daerah himpunan penyelesaian. Jadi betul ya pernyataan 1, daerah penyelesaian berbentuk segitiga itu bernilai benar. Pernyataan 1 benar. Yang pernyataan kedua, nilai maksimum fungsi objektif adalah 30. Nah, maksimum ataupun minimum itu kaitannya sama titik ujung atau titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian. Ya. Nanti titik-titik itu di mana saja? Ada 3 titik karena tadi penyelesaiannya berbentuk segitiga. Nah, kan lari lagi. Wah, ini kayaknya Kakak harus ekstra sabar ini, laptopnya agak nggak bisa diajak kerjasama ini. Apa ya yang salah ya, please. Sebentar. Ini matematika wajib ya, Jayan ya. Matematika wajib atau matematika umum. Lanjut, ini dia tadi. Nah, berarti titik-titik ujungnya mana saja? Titiknya ada 3, yaitu titik ini katakan titik yang pertama. Ini titik yang kedua. Kalau titik yang kedua jelas ya, berapa koma berapa ini? 0,6. Astagfirullah. Sebentar, mohon bersabar ya teman-teman ya. Ini laptopnya lagi rewel sekali. Ya Allah, loncat-loncat. Gimana ini caranya? Titik yang pertama tadi 0,6. Kemudian titik yang kedua dan ketiga tuh ini. Nah, ini cari tahu dulu.
cari tahu dulu sama yang ini ya, ini berapa, koma berapa. Nah, cara cari taunya berarti kita harus substitusi. Substitusi persamaan yang pertama, X plus Y sama dengan 6, dan juga persamaan X sama dengan Y, karena ini adalah perpotongan antara garis yang pertama ini, garis X sama dengan Y, dan juga garis berapa ini tadi, yang ini kan berapa tadi, X plus Y sama dengan 6 gitu ya. Berarti substitusikan Y ditambah Y sama dengan 6, 2Y sama dengan 6, maka Y-nya kita dapat 3. Karena X sama dengan Y berarti si X-nya juga 3. Jadi titik ini adalah 3,3. Ya, 3,3. Titik yang berikutnya, yang ini tadi, nah ini kita dapat dengan cara mengsubstitusikan. Oh enggak, ini titik yang kedua malah ya, ya udah nggak apa-apa. Berarti 2X tambah Y sama dengan 6, sama X sama dengan Y kita substitusikan, kita dapat 2Y tambah Y sama dengan 6, 3Y sama dengan 6, maka Y-nya 2. Jadi X-nya juga 2, sehingga titik tersebut adalah 2,2. Jadi ini kakak salah tulis ya, ini seharusnya yang 2,2 baru yang ini 3,3. Nah, berarti ini titik 2,2, nah yang ini 3,3. Sekarang kita masukkan ke fungsi objektif. Fungsi objektif itu mana? Yang ini ya. Ini fungsi objektif. Kita masukkan mana yang menghasilkan angka terbesar, berarti dia jadi nilai maksimum gitu. Yuk kita masukkan ke sebelah sini. Fungsi objektifnya barusan fxy sama dengan 6x ditambah 5y. Kalau titik yang pertama 0,6 kita masukkan, kita dapat nanti hasilnya 6 kali 0 ditambah 5 kali 6. Kepotong ya? Ditambah 5 kali 6. Hasil akhirnya berarti 30. Nah, yang titik kedua 2,2 kita dapat 6 kali 2 ditambah 5 kali 2. 12 tambah 10, 22. Dan titik yang ketiga 3,3. Kalau kita substitusikan 6 kali 3 ditambah 5 kali 3. 18 ditambah 15, 33 bukan? 18 tambah 15, 33 ya. Nah, nilai terbesar 33 ya. Jadi inilah nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya bukan 30, tetapi 33. Sehingga pernyataan kedua ini bernilai salah ya, bernilai salah. Kita centang yang salahnya. Nilai minimum fungsi objektif terletak di 2,2. Nah, kalau ini kita kembalikan aja. Nilai minimum, kita lihat ini tadi maksimum, minimum paling kecil, ini yang paling kecil ya, 22 itu paling kecil dibanding yang lainnya. Nilai minimumnya adalah 22, yang mengakibatkan dia bernilai minimum adalah pada saat si titik penyelesaiannya adalah 2,2, sehingga pernyataan ketiga bernilai benar. Benar karena pada saat kita masukkan X-nya 2, Y-nya 2 menghasilkan nilai yang paling kecil 22 sebagai nilai minimumnya gitu ya. Bisa dipahami kan nomor 1? Ya, ini topiknya adalah tentang program linier. Program linier, betul. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah support KK untuk tap-tap like dan juga follow-follow. Ini matematika wajib. Ada grupnya tidak? Ada ya. Silakan cek aja link yang ada di bio Kak Eka atau di akunnya Les Privat Online. Nama YouTube-nya apa? Les Privat Online gitu ya. Coba aja ketik di YouTube Les Privat Online. Nanti kan ketemu. Atau teman-teman juga bisa klik link YouTube KK yang ada di bio TikTok Les Privat Online. Nomor 11 paket 2 dong. Oke, kamu sudah ngerjain yang paket 2 ya? Sebentar ya, kita urut aja ya, daripada kakak bingung nih. TKA SMA ini sayang. Ini TKA SMA ya, Gina ya. Bukan, ini bukan geometri, tapi masuknya adalah program linier. Atau juga sistem pertidaksamaan. Tuh kan, sistem pertidaksamaan linier sama. Ya Allah, kalian pasti pusing nih lihat live-nya. Live-nya gerak-gerak terus. Kayaknya juga bingung ini kenapa seperti ini. Ya Allah.
Ya Allah, ya Allah. Sekarang nomor 2 ya, teman-teman ya. Sistem pertidaksamaan linear dua arah variabel, ya betul. Kak, materi bilangan ada akar-akar nggak? Termasuk sih, akar-akar tuh masuk ke bilangan juga sih. Hasilnya C, yang nomor 2 C. Oh iya, nomor 2 gampang ya, nomor 2 jawabannya C, betul. Oke, acu, glus. Nomor 1 ini tadi sayang. Silakan yang mau screenshot dulu boleh untuk pembahasan nomor 1. Dipahami dulu. Kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan. Maria request materi geometri ya, atau geografi. Kalau geografi kayak angkat tangan, nggak bisa nih. Materi geometri mungkin ya, coba nanti habis ini apa ya. Oke, sudah ya. Nomor Vina bertanya 3,3 asalnya dari mana? Dari eliminasi substitusi persamaan yang X plus Y sama dengan 6 dan juga X sama dengan Y ya. 3,3 karena titik ini adalah perpotongan antara garis X sama dengan Y dan juga garis yang kedua X plus Y sama dengan 6 tadi gitu. Begitu teman-teman. Bisa dilanjut nomor berikutnya. Yang ini tadi jawabannya jelas yang C ya. Ini tadi jelas yang C. Jangan sampai lupa nih teman-teman, kalau kita punya bilangan berpangkat A pangkat M per N, pangkatnya itu berupa pecahan, maka bisa kita tulis dalam akar. Di sini pangkat M, akarnya adalah akar N. Ada yang tahu ini cara baca akar seperti ini itu bagaimana? Cara baca yang benar? Cara baca yang benar untuk akar seperti ini adalah akar N dari A pangkat M gitu. Kan nomor 1 bisa dikasih tulisan nggak di cara-caranya itu tuh optionnya yang mana? Itu tadi sudah Kakak jelaskan ya. Kalau menyimak pasti paham. Lanjut ya. Branded buat tes BUMN bisa nggak? Kak, buat tes BUMN bisa nggak? Oh, maksudnya soal-soal ini tadi. Bisa sih teman-teman. Bisa-bisa aja masuk ya. Nomor 3 sekarang silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nomor 3 ini tentang statistik. Silakan dikerjakan nomor 3. Topiknya tentang statistik. Lengkap ini ada jangkauan antar kuartil, ada median, rata-rata, kuartil 1, 2, 3 dan juga jangkauannya. Ulang nomor 2 Kak. Nomor 2 gampang banget sayang. Tinggal lihat ini aja. Tinggal lihat konsepnya aja. A pangkat M per N sama dengan akar N dari A pangkat M. Jadi A pangkat 5 per 4 itu di sini A pangkat 5, di sini akarnya akar 4. Nah, kayak gitu ya. Gampang. Oke, lanjut. Nomor 3 tadi gimana? Diberikan data berurutan. Jangkauan antar kuartil data tersebut adalah 11. Oke, teman-teman harus tahu dulu jangkauan antar kuartil itu apa. Ini sudah terurut ya, datanya ada berapa ini datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, coba Kakak tuliskan gini ya. X1, X2, X3, X4, X5 sampai data ke-7. X6, X7. Nah, ini datanya ada 7. Jangkauan antar kuartil. Berarti teman-teman cari tahu kuartil dulu ya. Kalau datanya ada 7, maka nanti medianya adalah data ke-4. Betul ya. Jadi kalau kayak gini kan datanya sedikit nih. Kalau datanya sedikit kita cari tengah-tengahnya aja. Jadi 3 dari kiri, 3 dari kanan. Nah, ini berarti tengah-tengahnya kan yang ini ya. Inilah sih median atau kata lainnya kuartil ke-2, data ke-4. Data ke-4 berapa? 1, 2, 3, 4. 3X berarti ya. Itu.
Nah, yang data berikutnya atau kuartil berapa? Kuartil satunya, berarti sisa data ini kita tengahkan lagi. Jadi data ke-1, data kedua, dan data ketiga ini kita cari tengah-tengahnya lagi. Jelas tengah-tengahnya adalah data yang kedua. Jadi Q1-nya adalah data yang kedua, yaitu 2X min 1. Sedangkan kuartil ketiganya adalah data ke-6. Gitu, yaitu data ke-6-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4X plus 2 ya. 4X plus 2. Nah, diketahui soal kalau jangkauan antar kuartil data tersebut adalah 11. Jangkauan antar kuartil, kayak tulis JAKI gitu ya, nggak bingung ya. Jangkauan antar kuartil itu rumusnya adalah kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Nah, ini sudah diketahui 11. 11 sama dengan kuartil ketiga kita tadi adalah 4X plus 2 ya. Dikurangi kuartil pertamanya 2X min 1. Sehingga nanti kita dapatkan X dari sini. 4X kurangi 2X hasilnya 2X, 2 tambah 1, 3. Sehingga 11 kurangi 3 itu 8. Kita dapatkan X-nya 8 bagi 2 yaitu 4. Nah, berarti sekarang terjawab mediannya berapa? Median tadi 3X, berarti 3 kali 4. Mediannya 12. Jadi pernyataan pertama ini bernilai salah ya. Pernyataan pertama bernilai salah. Rata-ratanya adalah 13. Oke, kita cari tahu datanya dulu berarti ya. Datanya yang pertama X min 1, berarti 4 kurangi 1. Yang berikutnya 2X min 1. Langsung aja dihitung. 2 kali 4, 8 kurangi 1, 7. Data berikutnya 2X berarti 8. 3X 12, 5X kurangi 3, 5 kali 4 20 kurangi 3 17. Berikutnya 4X 16 tambah 2 18, dan yang terakhir 6X tambah 3, 6 kali 4 24 tambah 3 27. Rata-ratanya bisa kita cari dengan jumlah data dibagi banyak data. Ini kita jumlahkan aja. Rata-rata itu jumlah data sigma FI kali XI dibagi sigma F. Berapa tuh teman-teman? 3 ditambah 7. Ini kan 10 ya. 10 tambah 8, 18. 18 tambah 12, 30. 30 tambah 17, 47. 47 tambah 18. 47 tambah 18, 65. 65 tambah 27. 65 tambah 27. 72 bukan, 72 ya. Tadi banyak datanya ada 7, jadi 72 per 7. Coba teman-teman sambil ini ya, sambil cek hitungan KK apakah sudah benar atau belum. 72 dibagi 7 itu bukan 13, tapi sekitar 10,2 sekian-sekian gitu ya. Ya, berarti kalau benar hitungan kakak seperti ini, berarti pernyataan kedua ini bernilai salah gitu. Kuartil ketiganya sekarang. Kuartil ketiga tadi kita sudah dapatkan ini di sini. 4X tambah 2 berarti 4 kali 4 tambah 2. Atau intinya data ketiga data ke-6 sorry. 16 tambah 2 18 ya. Berarti pernyataan ketiga ini bernilai salah. Jangkauan apa tuh yang terakhir? Jangkauannya adalah 24. Jangkauan itu bisa kita peroleh dari data terbesar dikurangi data terkecil gitu. Data terbesarnya data ke-7 yaitu 27. Data terkecilnya 3, jadi 27 kurangi 3 hasilnya adalah 24. Nah, pernyataan keempat ini baru benar. Rata-ratanya benar ya? Coba Kak kurang teliti berarti ya, coba bantu. Jumlahnya 3 tambah 7 10 18 30 47 tambah 18 itu berapa? 47 tambah 18 tambah 27 30 45. Oh iya benar, bukan 72 tapi 92 ya. 92 bagi 7.
92 dibagi 7 hasilnya 1, sisanya 22. Berarti berapa itu? 1, ya kan? 22 bagi 7 itu berapa sih? Tiba-tiba ngeblank. 13 sekian gitu ya. Tapi nggak bulat ini ya. Nggak bulat. 13,1 sekian. Berarti pernyataan kedua tetap salah ya teman-teman ya. 13,14 bagus Danian. Jadi tetap salah ya. Karena di situ rata-ratanya adalah 13 katanya. Gitu. Oke. Bisa dipahami nomor 3 ini 92 jumlahnya. Oke, maaf ya teman-teman ya, kayak suka salah hitung gitu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengoreksi jawaban KK. Q3-nya sebentar, KK urutkan dari pertanyaan awal dulu. Nomor 2 diulang. Gampang tadi tuh. 3x dari mana? 3x dari mana? Mana ini? Data keempat sayang. Data keempat itu 3x ya. Dari soal kok bisa 4x plus 2. Apa ini? Dari soal juga. Kan udah terurut tuh. Iya dari soal, maksudnya ambil angkanya dari mana? Q3-nya 6x plus 3. Bukan, tapi yang 4x plus 2. Iya betul SMA ini 17 dibagi 7. Oke, 92. Gimana aman nggak soal nomor ini? Oke, makasih ya yang udah bantu KK untuk mengkoreksi hitungan barusan. Betul. Maaf ya. Salah. Oke. Q1 dan Q3-nya kok bisa gitu? Gak usah dibulatkan. Iya, jangan dibulatkan kalau matematika itu. Kalau nggak ada perintah pembulatan, jangan dibulatkan. Kalau dia lebih dari sekian tetap salah. Iya, benar. Tetap salah. 13,1, 13,0 sekian. Karena matematika itu eksak, teman-teman. Kalau nggak ada kata-kata ketentuan bulatkan dalam bilangan bulat terdekat gitu, jangan dibulatkan. Paling tidak kita tulis 2 atau 3 di belakang koma. Dalgi nanti KK sampai jam 9 ya. JAQ tadi apa? JAQ adalah jangkauan antar kuartil yang sudah diketahui soal ini. Jangkauan antar kuartil. JAQ rumusnya adalah kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama gitu. Bedakan dengan jangkauan. Kalau jangkauan itu data terbesar dikurangi data terkecil, tapi kalau jangkauan antar kuartil seperti itu. Q3 kurangi Q1 gitu ya. Ini SMA ya. Iya, lanjut. Masih pada bingung ya, kenapa Q1 sama Q3-nya kok bisa gitu? Oh, sebentar ya. Gini aja deh, teman-teman, ini kan tadi ada data sebanyak 7 ya. Data sebanyak 7. Data pertama, KK ulang di bagian ini saja. Data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data ketujuh. Nah, yang namanya median itu pasti nilai tengah data. Kalau datanya ada 7, tengah-tengahnya pasti 3 dari kiri. Ini ada yang kurang nggak sih? 6-nya mana ini? Nah, gini. 3 dari kiri, 3 dari kanan. Ini kan udah rata ya, kanan kiri. Nah, yang di tengah-tengahnya berarti yang ini. Ini sebagai median. Gitu, paham? Nah, sekarang kalau mau nyari kuartil berapa? Kalau mau nyari kuartil bagaimana? Nah, kuartil 1 itu berarti tengah-tengahnya dari data ini tadi. Nah, tengah-tengahnya dari data 1, data 2, data 3. Tengah-tengahnya kan pasti di sini. Nah, itu Q1. Sedangkan kuartil ketiga adalah tengah-tengahnya dari data kelima, data ke-6, dan juga data ke-7. Inilah nanti yang sebagai kuartil ke-3. Nah, itu makanya tadi kita kenapa kok Q1 dan Q3-nya tuh
Q1-nya yang 2x-1 karena data kedua di soal sudah diketahui data kedua tuh yang 2x-1 ini. Kalau data ke-6 ini kan data kedua 3, 4, 5, 6. Nah, ini data ke-6-nya tuh yang ini. Ya, ini datanya sudah terurut, kebetulan sudah diurutkan oleh soal. Jadi kita tinggal masukkan aja nilainya. Gitu, paham ya? Iya, Ama, ini adalah matematika wajib. Data ke-6. Oke, bisa dilanjut? Oke, lanjut ya. Lanjut. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang masih mengganjal mungkin? Lanjut. Oke, lanjut ya. Ke nomor berikutnya, nomor 4 yuk. Nah, ini silakan dikerjakan nomor 4. Tadi Kaika mulai live jam berapa teman-teman? Sekitar 7:30 kayaknya tadi. 7:30 bre. Sampai jam 9-an nanti ya. Insya Allah Kaika bakal konsisten untuk live seperti ini, bahas-bahas soal, biar nanti teman-teman juga makin siap untuk TKA Matematika. Oke, terima kasih Bray, semangat juga buat kamu ya. Jangan lupa untuk bantu tap-tap ya teman-teman ya, bantu tap-tap layar, dan juga yang belum follow silahkan follow akun Les Privat Online, juga nyalakan notifikasi biar nanti teman-teman tidak ketinggalan kalau Kaika sedang bahas soal seperti ini. Yuk kita langsung bahas nomor 4. Semangat ya kalian ya. Nomor 4, seorang tukang bangunan ingin memasang tangga sepanjang 5 meter. Tangganya 5 meter yang bersandar ke dinding rumah dan sudut yang dibentuk tangga dengan lantai rumah 60 derajat. Kalau kita gambarkan ulang kan ini dindingnya ceritanya ya. Ini dindingnya, nanti kalau kita tarik tegak lurus ke bawah, kemudian kita tarik ke arah tangga, nanti akan membentuk segitiga siku dengan si tangga tadi. Nah, kalau kita gambarkan di luar nih nanti bakal seperti ini gambarnya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini tangganya 5 meter, sepanjang 5 meter. Kemudian sudut yang dibentuk tangga dengan lantai berarti yang sebelah sini ya. 60 derajat itu sebelah sini. Nah, gini. Tentukan benar atau salah. Sudut yang dibentuk tangga dengan dinding rumah. Tangga dengan dinding rumah berarti sebelah sini. Ini berapa? Cara mencarinya, teman-teman ingat ya, jumlah sudut dalam satu segitiga itu selalu 180 derajat. Ya. Berarti misalkan ini namanya X. Misalkan saja namanya sudutnya sudut X. Berarti X ditambah 60 derajat ditambah siku-siku 90 derajat sama dengan 180 derajat. Di sini sudah 150 sehingga nanti X-nya bisa ketemu berapa? 180 kurangi 150 yaitu 30 derajat. Jadi pernyataan pertama bernilai benar, betul ya. Bray sudah menjawab benar, salah, benar. Oke, siap. Tinggi dinding yang dicapai ujung atas tangga adalah 2,5 meter. Tinggi dinding yang dicapai ujung atas tangga berarti yang ditanyakan ini. Kita notasikan dengan Y seperti itu saja. Nah, sekarang sudah main trigonometri di sini ya. Tapi trigonometrinya masih yang sederhana, yaitu perbandingan segitiga siku-siku ya. Trigonometri dengan perbandingan segitiga siku-siku. Kita pakai apa? Mau pakai sinus atau kosinus? Yang penting ingat dulu, kalau sin itu kan sinus, sin itu perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Kalau cos itu perbandingan samping dengan miring. Kalau tangen tandesa, depan bagi samping gitu ya. Sin demi kosami tandesa. Teman-teman bisa dong menamai sebuah sisi berdasarkan sudutnya. Misalkan sudut yang buat patokan tuh yang ini. Berarti Y ini adalah sisi depannya. Kemudian 5 ini adalah sisi miring karena terpanjang, dan ini adalah sisi sampingnya. Gitu kan? Berarti untuk menentukan Y kita butuh depan sama miring
yang perbandingan menggunakan depan dan miring adalah sin. Sehingga selanjutnya nanti kita pakai sin saja. Sin berapa? Sin sudutnya, sin 60 derajat. Depannya Y, miringnya 5, Y per 5. Sin 60 berapa ya? Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Setengah akar 3 sama dengan Y per 5, maka nilai Y sama dengan setengah akar 3 dikali 5. Berarti 5 per 2 akar 3 langsung. 5 per 2 akar 3 itu sekitar berapa meter? Ada yang tahu? Kalau dari soal, ini kan tinggi dinding yang dicapai ujung atas tangga 2,5 meter. Padahal teman-teman tahu 2,5 itu 5 per 2 yang ini saja kan, 2,5. Padahal akar 3 pasti punya nilai juga ya. Akar 3 itu nilainya sekitar berapa teman-teman? Akar 3, ada yang tahu akar 3 berapa? Akar 3 nanti senilai 1,7 ya, 1,7. Jadi ini 2,5 kali 1,7. Hasilnya berapa tuh? Pokoknya bukan 2,5 pasti ya kan? Pasti lebih dari 2,5 karena ini dikali 1 lebih 0,7. Pasti lebih dari 2,5. Jadi pernyataan kedua ini bernilai salah. Oke, ternyata 4,33 ya setelah dihitung ya. Oke, keren, cakep. Berarti pernyataan kedua bernilai salah. Oke, sekarang kita lanjut untuk mengecek yang pernyataan berikutnya. Jarak terdekat ujung bawah tangga terhadap dinding rumah tempat tangga bersandar adalah 2,5 meter. Nah, ini kita bisa gunakan perbandingan lagi, tapi perbandingannya sekarang karena yang ditanyakan adalah bagian sininya, misalkan apa ya? Z lah ya, boleh ya. Z pakai apa berarti? Yang diketahui sisi miring dan juga sudut. Sedangkan yang bagian ditanyakan si Z ini adalah samping, berarti kita pakai cos. Betul atau betul? Cos ya. Jadi nanti selanjutnya gini, cos 60 derajat, cos adalah sami, sampingnya Z, miringnya 5. Cos 60 itu nilainya adalah setengah. Nah, dari sini nanti didapat Z-nya adalah 5 per 2 atau desimalnya adalah 2,5 meter. Sehingga pernyataan ketiga ini betul teman-teman. Oke, jadi benar, salah, benar gitu. Gampang ya. Ada yang bingung nggak? Ada yang bingungkah untuk soal nomor 4? Gimana? Silakan ditanyakan kalau ada yang bingung. Oh, ternyata 4,25 ya. Oke, 4,25. Kayaknya nggak ngitung tadi. Iya. Oke, intinya lebih dari 2,5 gitulah ya. Berarti kan tadi salah. Oke. Kalau mau pakai yang 30 cosnya bisa nggak? Untuk menentukan yang mana dulu nih? Pakai 30 juga bisa. Yang pernyataan A boleh diulang nggak Kak? Pernyataan A untuk mencari sudut ya. Ini tadi teman-teman. Kalau sudut pada segitiga itu jumlahnya pasti 180. Sehingga sudut X ya, sudut X sebelah sini ditambah 60 ditambah siku-siku alias 90 sama dengan 180. Gitu tadi ya yang pernyataan A. Setelah dipindah ruas dapatlah X-nya 30. Nah, sebelah sini sudutnya 30 derajat. Kan betul ya? Gitu. Jelasin ulang tentang depan samping miring. Oke. Kakak pakai gambar terpisah aja kali ya biar lebih mudah. Nah, perhatikan teman-teman ya. Jika KK punya segitiga siku-siku seperti ini, sikunya di sebelah sini, misal ini sudut yang akan kita cari, katakanlah ini sudutnya namanya sudut alfa. Ya, sudut alfa. Maka di depan sudut alfa, di depan tuh ininya. Nah, di depan sudut alfa adalah sisi depan.
Kalau yang paling panjang ini jelas sisi miring. Nah, sisanya berarti sisi samping, sampingnya si sudut gitu. Sampingnya si sudut tapi sisinya sisi tegak, bukan sisi yang paling panjang. Kalau yang paling panjang namanya tetap miring gitu. Perbandingan trigonometrinya nanti berlaku gini, sin alfa ya. Sin itu depan dibagi miring, sin demi. Kalau cos itu samping dibagi miring. Kalau tan atau tangen depan bagi samping, atau teman-teman juga bisa mencari tan itu dari sin per cos gitu. Nah, gitu ya perbandingannya ya. Konsepnya seperti itu. Nah, kalau sudutnya di sebelah atas gimana, Kak? Ya, sama aja. Tinggal kalian menyesuaikan aja. Depan intinya adalah sisi yang berada di depan sudut gitu. Jadi tadi kita mau pakai sin, mau pakai cos itu semuanya boleh. Hasil akhirnya bakal tetap sama, tapi perhatikan si posisi sisinya. Apakah dia di depan sudut atau di sampingnya atau seperti apa, itu nanti hasil akhirnya bakal sama. Terima kasih Nadia dan teman-teman lain yang sudah kirim gift ke Kak Eka. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas supportnya. Semoga kalian sehat-sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezeki, dan diberi kemudahan dalam segala hal. Amin, amin, amin. Kalau pakai 30 Kak, contohnya, soalnya kemarin keluar di simulasi. Oke, kita coba yuk pakai 30 ya. Pakai 30, tapi kayaknya ngitungnya di bawah sini aja deh. Kakak ulang ya, kalau kita pakai 30 tuh kayak apa? Coba kita pembuktian juga. Nah, gini kan, 30 kan berarti ini siku, ini 60, kita coba pakai yang 30. Di sininya 5, gitu kan. Nah, kita kalau mau mencari sebelah sisi sini atau jarak apa tadi, ujung tangga yang atas dengan lantai, berarti kita menggunakan apa? Sin atau cos. Ini sisi samping. Kalau sudutnya sebelah sini, ini sampingnya. Ini yang miring dan ini yang depan karena dia ada di depan sudut. Oke, berarti kita menggunakan sami yaitu cos ya. Cos 30 derajat sama dengan samping dibagi miring. Samping dibagi miring. Sampingnya, sebentar. Sampingnya berapa tadi? Nah, gini biar kelihatan ya. Cos 30, samping bagi miring. Sampingnya Y, miringnya 5. Nah, cos 30 kan nilainya setengah akar 3. Sehingga Y-nya sama aja, kita dapat 5/2 akar 3 gitu kan. Sama nggak Y-nya dengan yang ini? Sama ya, sama-sama 5/2 akar 3. 5/2 akar 3. Berarti kalau kita mau kita mau mencari sisi depannya, misalkan apa tadi? Namanya Z ya. Nah, Z pakainya sekarang sin. Sin 30 derajat adalah depan bagi miring. Sin 30 itu setengah. Depannya adalah Z, miringnya adalah 5. Kita peroleh sama, Z-nya 5/2 atau 2,5. Sama dengan yang bagian ini tadi, Z, nyari Z mana tadi? Z, di mana Z? Nah, ini. Sama aja. Nah, kayak gitu ya. Bisa dipahami? Oke, paham ya? Oke. Lanjut. Lanjut lagi nomor berikutnya yuk. Nomor berikutnya. Nih, apa nih? Soal nomor 5. Soal nomor 5. Oke, terima kasih teman-teman. Lanjut nomor 5. Kelihatan nggak soalnya? Kecil sekali nih. Sebuah bola menggelinding diperlambat dengan kecepatan tertentu. Pada detik ke-1, jarak yang ditempuh adalah 10 meter. Pada detik kedua, jarak yang ditempuh adalah 8 meter. Pada detik ketiga, jarak yang ditempuh adalah 6,4 meter. Dan seterusnya, mengikuti pola barisan geometri. Pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Nah, gampang nih teman-teman, barisan geometri. Sambil kakak kasih clue-nya ya. Kalau barisan geometri,
suku pertamanya itu boleh U1 boleh, mau A juga boleh. Nah, kalau ini dikatakan barisan geometri, maka nanti suku ke N-nya adalah A kalikan R pangkat N-1. Dan rasio adalah perbandingan dari suku kedua dengan suku pertama, atau boleh juga suku ketiga dibanding suku kedua. Intinya yang berurutan, atau rumus umumnya UN dibagi UN-1. UN dibagi UN-1. Nah, itu namanya rasio. Gitu. Berarti pada soal ini detik ke-1 10, detik keduanya 8, detik ketiganya 6,4. Nah, gini aja ya. Nah, ini titik-titik dilanjutkan. Rasio dari barisan geometri tersebut adalah min 4/5. Benar atau salah nih teman-teman? Rasionya? Benar atau salah? Coba dijawab. Sambil bantu tap-tap layar ya teman-teman ya. Yang barusan bergabung, selamat bergabung. Jangan lupa untuk follow les privat online dan nyalakan notifikasi untuk dapat pemberitahuan ketika KK live. Ya, coba rasio. Rasio itu tadi suku kedua dibagi suku pertama 8/10. Kalau disederhanakan bagi 2 kan 4/5. Jadi yang A ini salah ya. Yang A salah. Kalau yang B, nah ini yang B betul. Yang B bernilai betul. Berarti kita pilih nanti yang B. Kalau yang pernyataan ketiga bagaimana? Bola berhenti setelah menempuh jarak 45 meter. Bola berhenti setelah menempuh jarak 45 meter. Apa betul? Apa betul yang pernyataan C? Salah. Kok tahu salah dari mana teman-teman? Nah, kalau kita sudah menemukan suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, maka kita bisa menentukan suku nanti yang nilainya berapa ini? Berhenti itu maksudnya berarti ini diperlambat ceritanya ya, detik ke-1 10. Berarti sampai 0 ya. Sampai 0 nggak pernah 0. Kalau dikalikan 4/5 nanti bukan 0 ya, bukan 0. Kalau bukan 0 maka tidak ada suku yang nilainya tuh 0 gitu, paham nggak? Jadi UN itu tidak sama dengan 0, tidak pernah sama dengan 0. Karena ini rasio, bukan yang barisan aritmatik. Kalau aritmatik memungkinkan sekali. Jadi kalau aritmatik kan berkurang gitu ya, dikurangi bilangan yang sama sampai 0 itu mungkin. Tapi kalau ini kan nanti dikali. Jadi contohnya suku ketiga itu didapat dari 6,4 kali 4/5. Nah, ini pasti ada hasilnya, bukan 0 ya. Bukan 0, nanti taruh sini. Suku berikutnya juga sama, hasilnya ini kalikan lagi 4/5, nanti dapat. Nah, tidak pernah kan dia hasilnya 0? Iya, tidak pernah ya. Jadi yang C ini bernilai salah. Yang D, bola tidak dapat menggelinding lagi setelah menempuh jarak 50 meter. Bola tidak dapat menggelinding lagi setelah menempuh jarak 50 meter. Nah, kalau ini artinya nanti teman-teman cari suku negatif, bukan suku negatif, bilangan terkecil ya berarti ya. Tidak dapat menggelinding lagi, itu berarti UN-nya 0.
Kenapa dibagi 1/5? Dibagi 1/5. Dikali 4/5 ini ya, bukan dibagi 1/5. Dikali 4/5. Kan rasionya tadi 4/5. Gitu. Dari 5/5 kurangi 4/5. 5/5 atasnya 10. Atasnya 10. Ya mana sih? Kayaknya bingung. Atasnya 10 8. Iya kah? Maksudnya begitu? Gimana? Opsi yang D salah atau benar, teman-teman? Yang D, opsi D. Menurut kalian salah atau benar? Opsi D. Berarti ini masuknya juga S tak hingga ini ya, S tak hingga. Coba kita cari S tak hingganya. S tak hingga. S tak hingga kan A/1 min R, berarti suku pertamanya tadi 10 dibagi 1 kurangi R-nya 4/5 ya. 4/5. Jadi 10 dibagi 1/5. Oh iya betul, 50. Nah, ini masuk berarti ya. Yang D ini pernyataannya benar. Yang D pernyataannya bernilai benar. Iya. 50 meter. Tidak dapat menggelinding lagi. Itu berarti waktunya sampai tak hingga ya. 50 meter. Berarti betul ya. Kemudian pada detik kelima jarak yang ditempuh sekitar 5 meter. Detik kelima itu berarti nanti jarak yang ditempuh. Berarti S5-nya. Yang ditanya S5, betul nggak? Hasilnya berapa itu 5 meter. SN pada barisan geometri itu rumusnya A kali R pangkat N-1 per R-1, begitu. Berarti S5-nya adalah A 10 dikali rasionya tadi 4/5 pangkat N pangkat 5 kurangi 1 dibagi R-1. 4/5 kurangi 1. Nah, kayak gitu. Wow, ini perpangkatan. Sekitar berapa ya ini ya? Sebentar. Jarak yang ditempuh, kenapa jadi SN? Bukan SN ya, tapi apa? UN, sorry, maksudnya UN. Ini kok jadi SN, jadi jumlah tuh gimana ini? Kayaknya mulai oleng ini kayaknya. Nah, bukan SN tapi UN, berarti U5. U5 tuh A kali R pangkat 4 ya, A-nya 10, R-nya tadi 4/5 pangkat 4. Nah, ini sekitar 10 kali 4 pangkat 4 tuh 256, 5 pangkat 4 itu 625. Jadi ini sekitar 2560 bagi 625. Nah, itu ada kata-kata sekitar, berarti boleh dibulatkan ya. Berapa itu? Apakah 5? Sekitar, kan ini 5 kayaknya nggak nyampe ya. 4 sekian ya kan. 4,096. Oke, aku ngikut kamu ya Ju ya. 4096 meter. Berarti pada detik kelima jarak yang ditempuh sekitar 5 meter, ini salah ya. Ya. Kalau 4,096 ya pembulatannya 4 lah, jangan 5, terlalu besar selisihnya. Ya. Begitu teman-teman untuk nomor 5, gimana? Apakah bisa dipahami? Nomor 5, ini tadi nomor 5. Coba ulang yang S tak hingga. S tak hingga di sini rumusnya A/1 min R yang ini ya. S tak hingga itu A/1 min R. A tadi suku pertama 10 dibagi 1 kurangi rasionya tadi 4/5 nih, 4/5. Jadi 1 kurangi 4/5 kan
bisa ya ngitungnya ya. 1 itu 5/5, 5/5 kurangi 4/5. Hasilnya adalah 1/5. 10 dibagi 1/5 sama aja 10 kali 5/1 atau 50 meter gitu. Paham? Bisa dipahami? Gak ngerti cara ngerjainnya. Nah, ini tadi kita ngerjain soal nomor 5 bareng-bareng ya. Yang D kenapa pakai S tak hingga? Kenapa coba, ada yang tahu nggak? Kenapa kita pakai S tak hingga? Kenapa kok bukan S berapa gitu? Karena di situ dikatakan bola tidak dapat menggelinding lagi, artinya berhenti, tapi detikannya kita nggak tahu sampai berapa ya. Detikannya kita nggak tahu sampai berapa. Katakan detikannya itu sampai detik tak hingga. Detik tak hingga. Mendekati 0 ya, mendekati meternya tuh 0. Kalau mendekati meternya 0 berarti detikannya sampai tak hingga. Kak, yang AR pangkat 4 tuh dari mana? Ini dari rumus UN, teman-teman. Kan rumus UN atau suku ke N barisan geometri itu ini ya. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Sehingga kalau kita cari U5, kita dapat U5 adalah A dikalikan R pangkat 5 kurangi 1. Makanya di sini pangkatnya 4. Gitu ya. Iya betul, karena yang dicari U5. Betul. Oke, paham sampai sini? Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut nomor berikutnya. Kita lanjut nomor 6 yuk. Nomor 6. Nah, nomor 6 ini mudah sekali. Ayo teman-teman silakan dikerjakan terlebih dahulu sambil bantu Kak Eka untuk tap-tap layar dan juga follow-follow les privat online. Dan juga untuk teman-teman yang berminat mengikuti intensif kelas untuk TKA Matematika bareng Kak Eka, silakan hubungi atau DM Kak Eka di link yang ada di bio ya, di nomor WA dan juga nomor line, sama itu nomornya sama. Silakan di chat aja di situ, Kak mau les TKA gitu, boleh. Biar nanti persiapan kalian makin mantap TKA-nya, khususnya matematika. Atau yang mau konsultasi soal juga silakan. Murah kok teman-teman, murah sekali. Silakan hubungi nomor kontak yang ada di bio. Ayo bantu tap-tap sampai 2500 ya teman-teman ya. Ayo bantu tap-tap sampai 2500. Gampang banget, ini pasti dari 87 yang nonton 2500 tuh kecil. Baru kita bahas nomor 6 ya. Kenapa kalau peluang harus kartu? Kenapa kalau peluang harus kartu itu? Please nggak hafal kartu-kartunya. Dapat soalnya dari mana? Ini dari mana ya kemarin ya? Kayaknya ada di grup tele yang ini, yang di channel telenya Kak Eka. Coba teman-teman cek aja ya, di situ ada soalnya. Ada yang udah dapat jawaban B. Maca B. Indo B. Ada di GGL juga. GGL itu apa? Oh, Google maksudnya ya. Oke. Kartu remi, betul. Kartu remi ini maksudnya ya. Winar juga jawab B. Oke, yuk kita bahas ya, teman-teman ya. Belum 2500 nih. Ayo kurang dikit lagi yuk, bantu kayak tap-tap. Oh, bukan. Kok 2500 tuh? Oh, kayak salah lihat, sorry. Sekarang sudah 9000 ternyata. 2500 itu tadi jumlah yang nonton, sorry. Oke, sudah kita bahas berarti ya. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu remi lengkap 52 kartu.
Kemudian peluang terambil kartu as atau kartu warna merah adalah berapa? Perlu teman-teman ingat lagi, satu set kartu remi itu terdiri dari dua warna, yaitu warna merah dan juga warna hitam ya. Yang merah ada dua, yang bentuk diamond, apa namanya? Diamond. Satu lagi yang bentuk hati ya, yang bentuk hati. Kemudian yang hitam itu apa coba? Kalau kalian bilang yang gini tuh namanya apa sih? Ini tuh apa ini? Sama yang sekop, ya kan? Sekop. Gimana nih gambarnya? Nah, kira-kira seperti inilah ya. Ini gambarnya nggak tahu lah kayak gitu bener apa salah. Nah, masing-masing ini ada angka 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Kemudian ada jack, ada queen, ada king, terakhir as. Nah, semuanya juga gitu. Ini juga sama. Jadi masing-masing ini ada 13, masing-masing ada 13. Ini 13. Ini juga 13, 13, 13. Makanya kalau dijumlah 54 gitu kan. Jumlahnya 52, sorry. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah peluang terambilnya kartu as atau kartu warna merah. Kartu as atau kartu warna merah. Asnya ada berapa? Asnya ada 4 ya teman-teman ya. As yang bentuk wajik atau diamond, yang bentuknya hati, yang bentuknya apa ini namanya lupa, sama yang bentuknya sekop. Nah, ini ada 4. Jadi kalau kita tulis banyaknya as itu ada 4 ya. Kemudian yang warna merah ada berapa? Kan masing-masing 13. Padahal yang merah itu ada 2. Jadi 13 kali 2 26. Gitu kan? Tapi teman-teman hati-hati ya. Ada yang as tapi juga merah gitu. As juga merah. Di mana? As dan merah tuh di sini. Kita tulisnya nanti N as irisan merah. Ada 2. Berarti peluang terambil as atau merah atau tuh union ya, atau gabungan as atau merah itu adalah banyaknya kartu as ditambah banyaknya kartu merah dikurangi yang terhitung double tadi, dikurangi yang keduanya, yang as juga merah. As tapi merah gitu. As dan juga merah. Nah, gitu. Peluang ya, karena peluang di sini dibagi NS. Oh ya, NS-nya tadi 52. Banyak ruang sampel seluruhnya adalah 52. Jadi nanti banyaknya as 4, merahnya 26, dikurangi yang as tapi juga merah 2, dibagi 52. 30 kurangi 2 itu 38 ya, 38 dibagi 52. Hasil akhirnya berapa ini bagi 2? 19 per 26. Kalau disederhanakan. Loh, kok nggak ada di soal? Oh, sorry. Ini 28 bukan 38 ya. Iya. 28 dibagi 2 14. Oh, masih bisa dibagi 4 aja, dibagi 4 7. Ini bagi 4 13, 7 per 13 ya. Iya, jadi jawabannya 7 per 13. 7 per 13 ada di opsi yang B. Gitu teman-teman, untuk nomor berapa ini tadi ya. Bisa dipahami nggak penjelasan KK? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan yang mau ditanyakan. Yang belum dipahami bagian mana? Silakan ditanyakan. 28. Oke, makasih ya yang sudah koreksi. B. Oh, semuanya sudah betul ini. As merah ada 2. Iya. Oke. Berarti paham ya? Sudah paham ya? Dimas betul, Adbi juga betul, disederhanakan betul, disederhanakan. Yang tengah-tengah as sama
Merah itu apa? Tengah-tengahnya A sama merah. Ini tandanya. Kalau ini tuh tanda irisan ya. Ini tuh irisan. Kalau U begini berarti union atau gabungan. Union atau gabungan. Gitu, gabungan. Atau itu berarti yang gabungan ini. Tapi kalau irisan biasanya dan, kata-katanya itu dan gitu. Oke. Ukyo juga betul, semuanya betul. Kak, itu yang peluang selalu rumusnya begitu ya. Peluang itu selalu NA per NS, banyak kejadian yang diinginkan soal dibagi banyaknya ruang sampel. Oke, berarti ada yang masih ini ya terkendala di banyaknya kartunya ya, bagian kartunya itu apa. Nah, teman-teman sekali-kali lihat kartu remi coba. Buat pengetahuan terutama untuk soal yang kayak gini kan kita harus lihat sendiri kan, benar-benar harus lihat sendiri kartu itu tuh ternyata ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hitam, ada yang bentuknya hati, ada yang bentuknya waji, ada yang sekop dan yang lain-lain. Nah, itu buat pengetahuan juga teman-teman. Biar nanti kalau ada soal peluang kartu, teman-teman bisa membayangkan, oh, ternyata yang hati ada 13. As hati ada 1. Kemudian yang merah ada 26. Yang hitam ada 26. Yang sekop angka ada 9. Nah, kayak gitu ya. Gitu. Gimana lanjut? Lanjut. Next. Oke. Lanjut nomor berikutnya. Nah, silakan dicoba terlebih dahulu soal nomor 7. Ini masih sama, topiknya tentang peluang. Siapa yang mau jawab dulu? B. Ada yang dapat B 0,2. Oke, setuju semuanya? B juga? Atau ada jawaban yang lain? Ayo teman-teman bantu tap-tap layar dan juga follow-follow les privat online ya. Bantu tap-tap sampai 13 yuk. 13.000 bisa? Di sebuah sekolah 60% suka matematika, 40% suka fisika, 20% suka keduanya. Jika dipilih satu siswa secara acak, maka peluang siswa tersebut tidak suka matematika ataupun fisika ada berapa? Persen itu totalnya 100 ya. Jadi tanpa diberitahu teman-teman harusnya sudah tahu kalau persen itu jumlahnya persen itu 100. Di sini kalau kita sediakan dalam diagram Venn boleh juga nih teman-teman. Suka matematika, ada juga yang suka fisika. Ini matematika, ini fisika. Kemudian yang kita isikan tuh yang dua-duanya dulu ya, 20%. Selalu yang diisikan tuh dua-duanya. Tapi kalau dua-duanya belum diketahui, anggaplah X atau apa gitu boleh. Yang suka matematika 60%, berarti 60 kurangi 20, 40%. Nah, gitu. Jadi dikurangkan dulu. Totalnya tetap 60 ya. Di sini totalnya tetap 60 karena 20 tambah 40. Yang suka fisika ada 40. Di sini sudah 20, berarti di sini 20%. Gitu, paham? Padahal totalnya 100%. Satu bagian itu 100%. Yang ditanyakan, peluang siswa tidak suka matematika maupun fisika. Nah, tidak suka matematika maupun fisika. Jadi kita total aja ini berapa itu?
40 tambah 20 tambah 20 tambah yang tidak suka kan yang di luar ya, misalkan X gitu aja. Jadi 40% ditambah 20% tambah 20% tambah X sama dengan 100%. Ini yang sudah ada 80%, berarti X-nya kita dapat 20%, betul? X-nya 20%. Jika dipilih satu siswa secara acak maka peluang siswa tersebut tidak suka matematika maupun fisika. Ya ini berarti ya 20%. 20% itu 20 per 100. Atau bentuk desimalnya adalah 0,2. Iya, jadi jawaban yang tepat ini yang B, betul, yang B. 0,2. Fix, ini gampang ya. Mau lanjut? Apakah mau lanjut? Atau ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Nah. Lanjut atau ada yang mau ditanyakan? Dari mana 100% kurangi 80%? 20% dari 100 kurangi 80. Iya betul, Destia. 20% itu didapat dari 100 kurangi 80 ya. Waduh, ini kumat lagi nih laptopnya. Lanjut ya. Lanjut nomor 8. Aduh. Suka gerak-gerak sendiri kursornya. Ini memang minta dibuang ini laptopnya. Ya Allah, sabarkanlah hamba. Tolong. Nomor 8. Ya Allah, ini nggak mau pindah lagi. Kenapa sih? Kenapa siswa yang suka matematika jadi 40%? Karena dikurangkan dulu dari 60% yang suka matematika, kan yang suka keduanya tadi 20. Jadi 60 kurangi 20 gitu. Harus dikurangkan dulu ya. Sebentar, ini ada masalah. Yuk, nomor 8. Ini tentang statistik lagi, teman-teman. Nomor 8, statistik lagi. Kenapa tadi F-nya 20% fisika? Karena dikurangkan dulu ya tadi ya. Dikurangkan dulu. Dari 40% yang suka fisika, 20% itu suka keduanya. Jadi 20% ini didapat dari 40% kurangi 20% yang di sini gitu. Nah, gitu. Begitu juga tadi yang matematika. Jumlahnya kan 60, jadi harus 60 kurangi 20 baru 40. Kan kalau di total ini 60 ya. 40 tambah 20 itu 60. Begitu pula yang fisika, kalau di total tuh 40. 20 tambah 20. Nah, kayak gitu. Gitu ya. Kok M-nya 40% bukan 60%? Nah, yang barusan kakak bilang nih. Kak, setiap jam berapa live-nya dari hari apa aja? Nah, ya, insya Allah Kak live-nya malam ya, sekitaran jam 7. Kalau tidak ada halangan, Kak insya Allah akan live. Kenapa siswa yang suka matematika jadi 40%? Itu tadi ya, karena 60 kurangi 20. Oke, B jawabannya. Jadi teman-teman biar nggak ketinggalan, kalian gabung juga dong di grup atau channelnya Les Privat Online. Ada di tele ya. Nomornya atau linknya ada di tele, silahkan gabung. Nanti KK infokan kapan KK akan live dan bahas apa aja tuh di sana ada. Lanjut. Oke, lanjut nomor 8. Nomor 8 ini tadi gimana? Ada yang sudah ketemu belum nomor 8? Rata-rata dari 8 bilangan adalah 12. Jika salah satu bilangannya 20, maka jumlah 7 bilangan lainnya adalah berapa? Gampang banget ini teman-teman. Konsepnya tentang rata-rata. Ya, rata-rata. Rata-rata atau X-bar itu selalu jumlah data
dibagi banyaknya data, banyak data. Rata-rata 8 bilangan itu 12. Jika salah satu bilangannya adalah 20, maka jumlah 7 bilangannya berapa? Berarti kan kalau rata-rata 8 bilangan itu 12, berarti di sini 12. Kemudian di sini 8 ya. Banyak datanya 8. Banyak. Kemudian salah satu bilangannya 20. 7 data yang lainnya 7 bilangan yang lainnya, misalkan namanya apa ya, 7 bilangan, jumlah 7 yang lainnya, jumlah 7 yang lainnya, 7 bilangan yang lain, nah gitu aja lah. Berarti ini kalau kita kali silang 12 kali 8 hasilnya 96 sama dengan 20 ditambah jumlah 7 bilangan yang lain. 7 bilangan yang lain, itu panjang amat sih. Berarti jumlah 7 bilangan yang lain adalah 96 kurangi 20 yaitu 76. Iya betul, yang B gampang ya. Gampang sekali ini. Atau intinya ini konsepnya tentang rataan gabungan. Oke, aman berarti ya. Nomor 8 aman. Ada yang belum paham mungkin? Paham ya? Gampang kok ini. Betul, Sasha betul, Nightmare, Ramoni, New. Oke, susah ya mengeja username kalian tuh, agak effort gitu. Lanjut, matematika wajib yang ini ya. Nomor 9 yuk, nomor 9. Nah, ini nih soal kayak gini nih, gampang tapi tricky. Kalau kalian kurang paham konsep dasarnya ya jadinya bingung biasanya gitu. Yuk, nomor 9 ada yang mau nyoba menjawab? Coba jawab. Bantu tatap layar juga ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk bantu KK, support KK dengan tap-tap dan juga follow akun les privat online. Nyalakan juga notifikasi biar nanti kalau KK ada live langsung ting ada notifikasinya gitu ya. Nomor 9. Agus, dikirimi soalnya bisa Kak? Soalnya sudah KK upload di channel Telegram les privat online. Jadi silakan gabung aja di saluran atau channel les privat online. Nanti di sana bakal ada ribuan bahkan ribuan bank soal yang bisa teman-teman unduh untuk bahan ngambisnya, bahan belajarnya gitu ya. Mau SS yang nomor 8. Oke. Sebentar kita kembali ke nomor 8 dulu sebentar ini. 1 2 3 cekrek, 1 2 3 cekrek. Sudah ya? Oke, lanjut nomor 9 ini barusan ada yang jawab B tadi. Oke, terima kasih yang sudah mengirimkan mawarnya untuk KK. Terima kasih teman-teman supportnya. Iya, sama-sama. Oke, gimana tadi kalian jawab apa tadi ya? B ya, kalau nggak salah ya. Oke, kita coba coret-coret yuk teman-teman. Kita coba, sebuah galon isinya 3/4 kapasitas penuhnya. Terus, apalagi? Sebanyak 20% isi galon tersebut dituang, sisa isi galon setara dengan titik-titik dari kapasitas penuhnya. Oke. 20% sisa air. Penuh itu 1 bagian berarti ya. Kalau gini bisa nggak? 20% isi galon dituang. Berarti sisanya berapa? Sisanya 80% ya, karena 100% kurangi 20%. Nah, tapi ini kalikan dengan 3/4 karena tadi isinya tuh cuma 3/4 kapasitas gitu. Jadi 80% kalikan 3/4. 80/100 kali 3/4. Sederhanakan boleh ya. Dibagi 4 aja lah ini.
Ini pertama 0 dulu. Nah, 8 bagi 4 tuh 2. Sebentar. Iya. Nah, gimana nih? Nah, sama dengan, nah, ini tadi 8 bagi 4 tuh 2. Bagi lagi nih 2 sama 10, dapat 5, berarti 3/5. Betul semua. Oke, mantap kalian. 3/5, jadi betul sekali jawabannya adalah yang B. Gampang berarti ya. Oke, bisa dipahami. Sisa dari penuh, sisa dari utuh itu 100%, berarti kalau sisanya ya 100 kurangi tadi yang dituang tadi berapa gitu. Matematika wajib betul. Kak, kalau mau nanya soal-soal bisa ke kakak nggak sih? Bisa banget ya, Ping. Bisa sekali. Tapi mohon maaf sebelumnya, untuk konsultasi soal yang kedua dan berikutnya itu berbayar ya, nggak apa-apa ya. Untuk yang berkenan saja. Kalau soal pertama mau coba boleh deh, gratis, nggak apa-apa. Buat kalian boleh. Untuk soal kedua dan berikutnya nanti dikenakan biaya, tapi murah kok. Mulai dari Rp2.000 per soalnya. Silakan nanti dikirimkan saja soal-soal yang kalian mau tanyakan ke KEK, dikirim ke WA atau tele yang sudah tersedia di bio. Nanti akan KEK estimasikan biayanya, nanti boleh lanjut, boleh juga terserah kalian, boleh ya. Kalau setuju boleh. Lanjut ke pembayaran, nanti akan KEK bahas setelah pembayarannya selesai, begitu. Akun telenya yang mana? Yang les privat online boleh. Yang saluran dulu, nanti di bio-nya saluran itu ada kontak untuk konsultasi soal di les privat online. Kakak bisa jelasin ulang nggak? Ya, aku baru join. Oh, yang ini tadi yang nomor 9. Nomor 9 itu tadi awalnya gini ya, yang ditanyakan sisa, maka sisa itu berarti 100% kurangi yang dituang 20%, kalikan kapasitasnya. Tadi kapasitasnya tuh 3/4 penuh gitu. Ini kalikan 3/4. Ya udah tinggal dihitung aja, 80% kali 3/4 disederhanakan, coret ketemunya 3/5 gitu. Iya betul, 0 tadi kayak sederhanakan atas bawah ya, disederhanakan maksudnya dibagi 10 atas dan bawah gitu kan, boleh ya. Live-nya sampai jam 9 insya Allah ya. Nah ini sudah jam 9. Oke, satu soal lagi boleh? Satu soal lagi. Nah ini. Satu soal lagi. Ya, nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan teman-teman ya. Satu soal lagi, nomor 10. Wow, panjang sekali ini soalnya. Seorang tukang ingin memasang-pasang papan secara diagonal pada sebuah bingkai persegi panjang yang panjangnya 6 meter dan lebarnya 8 meter. Dia ingin memastikan bahwa papan tersebut cukup panjangnya untuk dipasang dari salah satu sudut ke sudut yang berseberangan. Dari pernyataan berikut mana yang benar? Wah, ini gampang ini. Coba teman-teman, pertama di soal tadi disediakan panjangnya 6 meter, lebarnya 8 meter. Nah, sama aja sih. Ini 8 meter. Memasang papan. Terus apalagi nih tadi? Tadi diagonal ya, mana ya tadi ya? Kata-kata diagonal tadi mana sih? Dia ingin memastikan benar-benar cukup panjangnya. Nah, ini dipasang dari salah satu sudut ke sudut yang berseberangan. Berarti maksudnya ini sudut ke sudut berseberangan. Ini sama aja diagonalnya ini teman-teman, diagonalnya. Sedangkan ini adalah siku. Pernyataan 1, betul atau salah? Betul atau salah? Tukang dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang papan. Betul ya, betul sekali.
Oh, ini dipasangnya tuh secara diagonal, jadi nanti masangnya tuh gini. Nah, kira-kira masangnya tuh gini nanti. Ini. Nah, si tukang tersebut kan berarti harus memperkirakan ini ya. Ini tuh berapa, si D-nya berapa. Sedangkan ini 8, di sininya 6. Aduh, kepotong lagi. Nah, gini. Berarti pernyataan 1 betul ya, bisa pakai Pitagoras, teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu bunyinya, kalau di situ D berarti D kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Jadi panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah jumlah kuadrat dari sisi tegak lainnya. Gitu. Jadi D kuadrat sama dengan, nggak usah dihitung ini ya, langsung D aja, kita tarik akar. Salah. Kita tarik akar dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Tapi kalau dihitung-hitung ini 36 tambah 64, 100. Kalau dihitung nanti jadilah 10 gitu ya, 10 meter. Iya, berarti pernyataan kedua benar. Jika tukang hanya memiliki papan 9 meter, maka papan itu cukup. Kurang dong ya. Kalau papannya 9 meter kurang karena diagonalnya tadi adalah 10 meter. Jadi pernyataan berikutnya ini salah. Oke, setuju? Panjang papan yang dibutuhkan adalah 6 tambah 8 sama dengan 14 meter. Gimana pernyataan yang berikutnya? Benar nggak? Iya, tadi seharusnya 10 gitu ya. Seharusnya 10. Jadi ini tuh mau dimasukkan ke papan. Nah, kira-kira papannya kayak gini lah ya. Nah, kira-kira tukang tuh mau nyusunnya tuh begini loh. Nah, gini. Bisa dipahami nggak? Jadi papan dipasang secara diagonal pada sebuah bingkai persegi panjang. Nah, untuk menentukan panjang papan kan berarti nyari panjang diagonal tadi ya, yang 10 tadi. Gitu. Kemudian panjang papan yang dibutuhkan adalah 6 tambah 8. Bukan ya, salah ya. Orang panjangnya itu 10 meter, ini salah. Tukang tidak bisa menggunakan teorema Pitagoras karena bingkai berbentuk persegi panjang bukan segitiga. Bisa dong, karena si diagonal ini adalah sisi miring dari segitiga siku-siku. Jadi pernyataan yang terakhir itu juga bernilai salah gitu. Iya, salah. Ini Latsel TKA SMA ya, TKA SMA Matematika ya sayang ya. Oke, tidak apa-apa. Ulangi pernyataan yang ketiga. Jika tukang hanya memiliki papan 9 meter, maka papannya itu cukup. Jadi tukangnya punyanya cuma 9, nah segini. Sedangkan yang dibutuhkan kan 10 ini ya. Ini 10. Nah, kalau panjangnya cuma 9 meter kan kurang tuh ya, harusnya tuh 10. Harusnya 10 meter. Nah, gini berarti masih kurang papannya gitu. Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami ya nomor terakhir ini. Nah, besok untuk live berikutnya insya Allah kita akan, kalau nggak bahas yang matematika umum atau wajib, ya lanjut yang bahas matematika tingkat lanjut yang kemarin. Ini kayak spill soal berikutnya. Di sini ada apa ini? Refleksi itu berarti transformasi geometri ya. Transformasi geometri. Ini untuk nomor berikutnya, ini sudah pernah kita kerjakan dulu yang pas random itu. Kemudian di sini ini prisma. Yang menarik ini tentang dimensi 3. Kemudian ini tentang apa ini? Apa namanya itu? Perbandingan bukan sih? Bukan, diagram lingkaran, berarti masuknya statistik. Boleh deh satu soal ini lagi nih teman-teman, gampang. Yang gampang tuh,
Ada yang sudah menjawab 150 derajat. Oke, sudah sampai sini berarti ya. Sudah sampai sini. 150 didapat dari mana? Adakah yang bisa menjelaskan? Nah, itu. Oke, berarti gampang ya. D jawabannya 150. Oke. Caranya gampang sekali. Di sini diagram lingkaran. Berarti nanti total semua sudutnya adalah 360 derajat. Yang ditanyakan sektor kategori motor. Motor tuh yang ini 5. Berarti 5 yang ditanyakan kan motor per seluruhnya, berarti 2 tambah 1 tambah 5 tambah 4 dikalikan dengan 360 derajat atau satu lingkaran penuh. Berapa nih? 5 per 3 tambah 5, 8 tambah 4, 12 ya. 12 kali 360 derajat. 360 dibagi 12 kan 30. 30 kali 5, 150 derajat. Betul sekali, jadi jawaban adalah yang D. Yang D. Oke, gampang ya. Baik teman-teman. Iya betul, satu rasio mewakili 30 derajat. Betul sekali. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di live KEK ini membahas soal TKA matematika wajib. Kita insya Allah ketemu lagi di live berikutnya membahas soal TKA matematika. Bisa wajib atau bisa juga lanjut. Nanti teman-teman gabung aja di salurannya KEK yang ada di bio, biar nanti kalau KEK live, KEK kabari di sana. Dan jangan lupa yang belum follow, silahkan follow dulu akun les privat online dan nyalakan notifikasi biar nanti kalau KEK sedang live bisa teman-teman mendapatkan notifikasi langsung ya. Mapel lain ada nggak? Untuk saat ini les privat online baru ada untuk matematika ya sayang ya. Oke, sama-sama teman-teman. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah bergabung di live-nya KEK. Semoga ilmu yang sedikit tadi bisa bermanfaat buat kalian, semakin memperbanyak, semakin mematangkan persiapan TKA kalian. Kalian tetap semangat ya, intinya ya, tetap semangat, sehat-sehat selalu untuk kalian dan dimudahkan dalam segalanya. Semoga pembahasan TKA ini bermanfaat. KEK undur diri. Terima kasih semuanya yang sudah support KEK, sudah like, sudah komen, dan juga sudah follow KEK. Terima kasih. KEK mohon untuk undur diri. Kurang lebihnya KEK mohon maaf ya. KEK akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live berikutnya. Iya, sama-sama. Untuk yang nanyain les atau mau gabung di kelas TKA intensif, silakan hubungi nomor yang tertera di bio-nya KEK ya, di KEK ya.